Salah satunya jika kita membaca Asma Bilato itu, maka akan turunlah malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Laskar Arya Kingdom. Kali ini kita akan membahas mengenai kitab Al-Ajnas ya. Siapa yang akan jelaskan sedikit, mungkin sedikit aja ya. Nah, karena sekarang saya di sini tidak sendiri ya. Jadi saya di sini bersama seperti biasa dengan Kang Arya ya, yang di samping kanan saya. Ketemu lagi Kang Arya, ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Baik Kang Arya, saya di sini coba akan berbincang-bincang bersama Kang Arya. Mungkin sedikit menjelaskan yang sekarang saya pegang ini adalah kitab Al-Ajnas. Nah, di sini kitab Al-Ajnas mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kitab Al-Ajnas ini. Pelajaran tentang apa dan seperti apa gitu. Mohon penjelasannya bisa dijelaskan. Mungkin teman-teman ada di rumah yang ingin belajar gitu kan. Minta penjelasannya boleh tentang kitab Al-Ajnas ini. Jadi kitab Al-Ajnas ini bisa dibilang kitab yang sangat tua ya. Mungkin bisa diperkirakan kitab ini berumur sekitar 5.000 tahun. Kitab Al-Ajnas ini? Iya, 5.000 tahun. Karena kitab ini sebenarnya ini ada atau terlahir pada zamannya mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman. Jadi yang mengarang kitab ini kan Perdana Menterinya pada saat itu, yaitu Asif bin Barhoya. Asif bin Barhoya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah keilmuan yang pada saat itu dipakai oleh Nabi Sulaiman. Jadi setiap Nabi Sulaiman mau apa nih, menggunakan ilmu ini ataupun raja ini, nanti dicatat oleh Asif bin Barhoya, dikumpulkan. Nah, kitab ini yang begitu tebal, ini bisa dibilang kan terjemahannya. Kitab aslinya ada begitu tebal, ya mungkin ini hanya sebagian lah. Sebagian kecil, maksudnya dari mungkin jilid berapa kalau misalnya dibuat jilid seperti itu. Sebenarnya kalau kitab Al-Ajnas ini apakah dijual belikan atau hanya kita ingin belajar aja gitu? Kalau untuk masalah dijual belikan sih ada ya, ada. Yang saya tahu ada. Cuman kalau untuk yang mengijazahkan atau yang menjelaskan mungkin sedikit. Bisa sih banyak, misalnya di online shop yang menjual kitab Al-Ajnas pun banyak, yang harganya sekian juta. Cuman kan di situ tidak ada yang bertanggung jawab kalau ada apa-apanya. Iya benar. Ya kan? Maksudnya tidak ada yang mengijazakan secara resmi. Maksudnya yang bertanggung jawab kalau misalnya belajar positif negatifnya apa. Ya kan nggak ada. Iya benar. Nah, jadi kitab Al-Ajnas ini kita nggak misalkan beli sendiri kemudian dipelajari sendiri, itu sebenarnya nggak boleh ya. Boleh aja. Boleh, tapi boleh ada aja. yang namanya keuntungan sama kerugiannya. Iya, yang kalau misalnya yang belinya kita ngerasa beli sendiri nih tanpa ada yang membimbing, kalau misalnya dia bisa memahami sendiri, it's okay. Oh gitu. Nggak ada masalah gitu. Cuman kan takutnya adanya kekeliruan. Iya. Kalau misalnya adanya guru kan ada yang membenarkan. Iya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia ini cuma ingin belajar, sebelumnya dia belum pernah belajar tentang kitab-kitab, tapi dia semenjak tahu Al-Ajnas dia belajar sendiri nih tentang Al-Ajnas nih. Nah, kelanjutannya itu seperti apa dia belajari sendiri ini? Ada nggak misalkan seperti ingatannya terputus ataupun apa? Ada nggak? Kalau masalah itu sih sebenarnya kembali lagi ke mental pribadinya. Mental pribadi. Jadi begini, yang beredar ini kan sekarang kitab Al-Ajnas itu kan sudah terjemahan. Sudah terjemahan. Iya, bukan masalah kayak zaman dulu misalnya bahasa
Ibrani ataupun Iya. bahasa Arab gundul. Enggak, sekarang ada yang terjemahannya jadi bisa mudah dipahami, itu aja. Cuman untuk masalah faidah dan sebagainya ya kita nggak tahu juga. Maksudnya kalau misalnya ini kan insya Allah, kalau misalnya ini kan belajar, dikasih tahu manfaat dan faedahnya seperti apa, untuk apanya gitu. Kemudian ini membahasnya itu mengenai apa aja? Salah satunya di sini yang awal ya, Yang itu awal. menjelaskan tentang asma bilatoh. Asma bilato. Iya. Asma bilato ini mengenai apa? Apa boleh jelaskan? Jadi sebenarnya kitab ini tuh yang mempelajari harusnya seseorang tingkat lanjutan dalam mempelajari keilmuan gaib. Karena kalau untuk awal kayaknya agak susah ya. Oh gitu. Jadi begini, jika kita mempelajari contohnya asma bilato, ya itu kan bisa dibilang kita mengenal penduduk langit gitu. Jadi langit pertama apa asmanya, langit kedua apa, langit ketiga apa. Nah, jadi faedahnya pun berbeda-beda tiap langit gitu. Misalnya kita secara singkatnya kita membaca asma bilatoh awal, berarti kan tingkat 1. Tingkat Ataupun kita mengenal bangsa langit yang pertama. Nah, nanti yang kedua kita mengenal bangsa langit kedua, misalnya wujudnya seperti apa aja. Jika misalnya di langit pertama misalnya ada bangsa jinnya suku apa aja yang ada di sana. Terus bangsa ruhaniyah yang mana? Kita bisa ketemu. Oh gitu. Seperti itu contohnya. Faedahnya pun bermacam-macam. Misalnya salah satunya jika kita membaca asma bilato itu, maka akan turunlah malaikat yang seperti cahaya membawa pedang cahaya. Misalnya jika malaikat itu berucap, maka akan ada cambuk-cambuk api. Maka jika di situ atau di sekitarnya ada para jin, maka akan tercambuklah. Jadi untuk membaca asma itu, jika ya maaf, kembali lagi kepada sahabat yang di luar, jika mempunyai amalan hodam-hodam, pasti akan kena saat malaikat itu turun wujudnya seperti itu. Ya, tapi kan antara percaya dan tidak, Iya. hanya seseorang yang menjalaninya aja. Gitu. Setelah seseorang itu mempelajari kitab Al-Ajnas ini, apa yang didapatkan oleh seseorang yang mengamalkan kitab Al-Ajnas ini? Gitu? Ya salah satunya ya manfaatnya. Manfaat dari setiap asma ini. Jadi kan di dalam kitab ini kan di samping ada asma bilato, adanya asma alam rapi. Alam rafi. Iya, jadi asma alam rapi itu pembagian alam. Jadi nanti di situ kita bisa memahami, oh ternyata di alam semesta ini jika dikelompokkan menjadi beberapa alam. Misalnya alam pertama penghuninya apa aja, termasuk di dalamnya itu alam apa aja. Alam kedua alam apa aja di dalamnya, penghuninya apa aja. Alam ketiga apa aja, gitu kan. Alam keempat apa aja. Nah, di alam itulah nanti kita bisa paham jika kita mengkajinya, memahami, mendalami, ya cukup luar biasa lah. Gitu. Bisa dibilang seperti itu. Kira-kira kalau misalkan saya bertanya kepada Kang Arya, Kang Arya ini mempelajari kitab Al-Ajnas itu kira-kira berapa hari atau berapa tahun atau berapa bulan untuk memahami kitab Al-Ajnas ini? Karena saya banyak ya kitab hikmah yang saya punya, jadi saya tidak berfokus pada satu kitab ini aja. Ya, jadi kan pada saat ini saya mempelajari, saya baca-baca nih mana yang menarik dulu. Oh ini loh menarik menurut saya dan saya butuhkan, itu yang saya pelajari dulu. Cuman untuk di kitab ini yang pernah saya pelajari ini asma bilato, terus asma alam rapi, terus asma Jupiter, asma Mars, terus asma cahaya, asma matahari. Nah ini pernah saya jalankan. Terus dari kosamnya, kosam kirdi pernah saya pelajari di sini dan pernah saya pakai. Salah satunya seperti asma matahari atau asma api. Nah itu pernah saya pakai, seperti contohnya untuk membunuh jin yang membangkang ataupun setan, bisa kita bacakan. Itu di dalam asma matahari ataupun asma api. Asma ya, api jadi itu kan buat membunuh jin. Misalnya untuk meruqyah atau misalnya ada yang kesurupan kita bacakan, insya Allah
Asma api itu. Ya, nah dan salah satunya kan asma api ini saya masukkan energinya di video sebelumnya tuh yang masalah tasbih terapi untuk kesehatan. Nah, itu salah satunya ada asma api itu yang dimasukkan. Jadi barang siapa yang memakai tasbih itu, maka asma api itu akan segera memutar, aktif dan membersihkan misalnya hal-hal gaib yang negatif di badan seseorang itu yang memakai. Salah satunya itu yang saya masukkan. Seperti itu. Kalau misalkan seperti ruqyah kan itu ada yang seperti menggunakan air dan lain-lain ataupun bacaan, ya kan. Nah, apakah kitab Al-Ajnas ini dia harus dibacakan ke air ataupun secara langsung ataupun bagaimana? Bermacam-macam. Ada yang pakai air, ada yang pakai garam, ada yang cukup melukisnya aja. Misalnya pakai spidol dilukis di bagian badan tertentu. Ada di sini ada tata caranya, terus di sini ada tata cara membuat cincin. Ya, membuat cincin maksudnya gimana? Jadi cincin ini misalnya seperti di raja, kan kita tahu Nabi Sulaiman menggunakan cincin, ya kan, di cincinnya itu terukir lapan-lapan tertentu kan. Iya, betul. Yang ibaratnya yang membuat Nabi Sulaiman itu dipatuhi oleh bangsa jin. Nah, itu ada cincinnya. Nah, di sini pun ada. Di sini ada. Jadi ini juga ada untuk ruqyah masuknya ke asma matahari, bisa pakai asma bilatoh bisa. Selain menggunakan kitab Al-Ajnas ini ada nggak contohnya kitab lain seperti halnya hampir sama dengan kitab Al-Ajnas ini? Kalau untuk kedudukan Al-Ajnas sebenarnya lebih tinggi dari kitab-kitab yang lainnya. Gitu. Karena begini, yang kita tahu kan Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta. Ya kan? Jadi yang ada di ini sebenarnya gini loh. Contohnya asma api. Di situ keterangannya dengan asma ini Allah menciptakan matahari, menciptakan petir. Intinya asma api ini dan lapatnya ini ada di inti matahari. Menurut penjelasan di kitabnya. Jadi jika kita bisa melihat inti matahari maka akan ada lapat asma api ini loh. Oh iya Kang, saya mau tanya lagi. Saya tertarik kepada bagian yang tadi Akang sebutkan itu adalah pembagian alam. Ya. Nah, di pembagian alam itu maksudnya seperti apa Kang? Mungkin bisa dijelaskan Kang? Oh, untuk pembagian alam. Nah, ini saya pahami setelah menjalani yang ada di kitab ini, yaitu Asma Alam Rafi. Jadi setelah saya pelajari, ternyata alam semesta ini bagi kita ya, khususnya manusia, ini ternyata dibagi 7. Iya, jadi misalnya alam pertama ini terdiri dari alam kita sendiri. Penghuninya manusia, jin yang dan sebagian kan. Naik ke alam kedua. Alam kedua ini seperti bangsa apa ya? Bisa dibilang siluman lah. Siluman mungkin dan sebagainya. Nah, alam ketiga mungkin bisa dibilang dedemit gitu kan. Dedemit ya. Ataupun lelembut. Alam keempat itu yang saya tahu namanya alam ajrak. Alam ajrak ini kan penghuninya apa tuh? Penghuninya bangsa jin juga. Jin juga. Penghuninya bangsa jin. Cuman untuk alam ajrak ini kan kaumnya Ratu Bilqis. Istrinya Nabi Sulaiman gitu. Nah, ini ada di alam ajrak, di alam keempat. Nah, seperti itu. Nah, nanti naik kelima ternyata ini alam sayatin. Jadi alamnya bangsa setan, iblis. Nah, adanya di alam kelima nih iblis diamnya. Oh, iblis tuh situ. Itu yang saya tahu. Alam keenam ini dihuni oleh bangsa ruhaniyah, salah satunya alim ulama, kiai, dan pokoknya para inilah alim ulama, kiai ataupun raja-raja yang moksa ini ada di alam keenam. Nah, sedangkan alam ketujuh alamnya bangsa para nabi. Itu yang saya tahu untuk pembagian masalah alam berdasarkan kitab Al-Ajnas ini yang saya tahu ya. Itu. Oh ya Kang, tadi kan kita dari awal itu berbincang mengenai bahwa kitab Al-Ajnas ini
adalah kitab lanjutan gitu. Maksud tingkat lanjutan ini seperti apa? Apakah seseorang sebelum belajar tentang kitab Al-Ajnas, adakah di bawah dari kitab Al-Ajnas baru dia meningkat ke kitab Al-Ajnas seperti itu? Apa bagaimana maksudnya gitu, Kang? Jadi bisa dibilang kenapa mesti dibilang kitab lanjutan? Karena jika dilihat dari faedahnya kan kitab Al-Ajnas ini memang kitab yang sungguh luar biasa. Karena dia, maaf, jika kita mempelajari kitab Al-Ajnas ini bisa dibilang tabir rahasia ini banyak yang terbuka. Otomatis nggak bisa sembarangan dong. Seenaknya kita membuka tabir rahasia. Otomatis sebelum mempelajari kitab Al-Ajnas ini kita pahami dulu dasar-dasar. Contohnya secara garis nyatanya misalnya kita pahami dulu ketauhidan dulu. Mempertebal keimanan, terutama mengimani hal-hal yang gaib. Nah, jika untuk al-hikmah ya pelajari dululah keilmuan-keilmuan hikmah yang pada umumnya atau pada dasarnya banyak dipelajari sama para ahli hikmah ataupun supranatural. Nah, setelah itu baru pelajari Al-Ajnas. Karena begini, contohnya jika kita mempelajari Asma Bilatoh, berarti kita kenal dong dengan penghuni para langit. Misalnya kita mengobati seseorang yang terkena santet dan sebagainya, otomatis kita harus perang dong lawan dukunnya. Betul. Saat kita kalah, misalnya kita kekurangan nih, kita kalah energi baik apa, kita bisa lewat wasilah ini. Maksudnya karena kita kenal dengan bangsa langit, ya kita bisa minta bantuan berupa pasukan. Nah, jadi memang tingkat lanjutan ini ya seperti ini. Jadi kita bukan main-main gitu, maksudnya memang luar biasa sekali. Misalnya kita kenal dengan langit pertama, ya kita minta tolong. Oh, kita nih mau ngobatin orang nih, dukunnya hebat nih, kita butuh pasukan. Berapa ribu? Mereka bisa mengirim. Tahu sendiri dong, jika seseorang sudah menggunakan pasukan langit, berarti bukan orang yang sembarangan. Betul. Atau bukan seorang pemula. Nah, beda halnya kita memanggil bangsa siluman tanah atau siluman air, beda. Apalagi kita sudah mempelajari alam rafi, itu sudah beda banget. Oh gitu, Bang. Jadi kalau misalkan kita mau meminta bantuan dari pasukan tadi yang langit, ya kan? Nah, berarti kita harus bisa juga kita harus belajar kitab Al-Ajnas ini. Karena pasukan dari langit itu berada di kitab Al-Ajnas. Iya. Jadi saat kita misalnya Asma Bilatoh pertama atau langit pertama, saat kita berzikir ataupun ngamalin, ya tadi itu akan dijelaskan wujud-wujud hodamnya. Misalnya namanya hodamnya kan di sini hodamnya bisa malaikat ataupun bangsa ruhania, bukan jin lagi hodamnya. Jadi di sini udah tidak bermain jin. Jadi hodamnya atau pembantunya atau asistennya yang bisa membantu kita, yang menjaga lapad ini atau asma ini adalah bangsa ruhania ataupun bangsa malaikat langsung. Seperti itu. Makanya jika kita untuk mempelajari ini sebaiknya ya bersihkan hati dulu. Iya, jadi pada saat kita ciri-ciri menguasainya, maka si hodamnya itu akan turun. Ya wujudnya entah besar, entah kecil. Nah, seperti persis dengan yang dijabarkan di kitab ini. Misalnya Asma Bilatoh yang kedua tadi itu yang saya jelaskan, jika dia turun berupa cahaya, membawa pedang cahaya, dan jika dia berucap maka akan keluarlah cambuk-cambuk api, dan jika di situ ada jin maka akan terhembaslah. Nah, jika kita ketemu itu berarti nanti dia akan berbicara. Kalau butuh bantuan dia baca asma ini, nanti tata caranya dikasih. Nah, nanti kita bisa minta tolong. Nanti dia memanggil pasukannya, misalnya butuh berapa ribu, maka dia akan memanggil, akan menurunkan. Baik itu pasukan langitnya berupa bangsa ruhania ataupun bangsa jin ataupun bangsa malaikat, nanti hodam itu sendiri. Nah, mungkin adalah seseorang yang nonton mungkin ya, kalau misalkan dia memiliki kitab Al-Ajnas ini tapi dia belum pernah yang namanya membersihkan hati ataupun apa, nah, dia pelajari sendiri. Nah,
Itu apakah bisa kita meminta bantuan dengan cara seperti itu atau gimana, Kang? Akan sampai maksudnya gitu? Itu ya tergantung dari kebersihan hati, karena khodamnya sendiri bisa menemui kita pada saat kita sudah bersih. Kalau kitanya masih iri dengki, ya kita tahu sendirilah, malaikat nggak suka dengan orang yang kotor. Kalau misalkan orangnya masih bersih, belum ada apa-apa, dia belajar seperti ini, apakah bisa, Kang? Mungkin bisa aja, cuma kan mungkin dilihat dari kapasitas wadah batinnya juga. Walaupun dia belum pernah belajar apa-apa, kalau kapasitas batinnya besar, mungkin akan ditemui sama khodamnya ini. Jadi kita nggak bisa memastikan 100%, nggak bisa. Gitu. Karena kan bergantung pada kapasitas batinnya dia sendiri. Gitu. Itulah keistimewaan kitab Al-Ajnas ini. Jadi bukan main-main, nggak kaleng-kaleng. Oh gitu ya. Baik, untuk yang lagi nonton ya di Laskar Arya Kingdom ya, jika mau belajar ya Kang ya, jadi penerimaan pembelajaran juga nih mengenai kitab Al-Ajnas bisa, nanti bisa hubungi nomor yang ada di admin aja nanti. Gitu. Nanti kalau misalkan mau belajar mengenai kitab Al-Ajnas, nanti bisa hubungi, nanti nomornya di deskripsi mungkin ya. Ya, nanti biasanya dicantumkan ada ya gitu ya. Dicantumkan. Baik Kang, saya akan coba untuk membaca kitab Al-Ajnas. Saya akan coba lihat-lihat Kang ya. Untuk yang di rumah yang nonton teman-teman, nah seperti inilah kitab Al-Ajnas ya. Kitab Al-Ajnas ini seperti ini ya, lumayan tebal nih ya. Jadi salah satunya di sini di dalam kitab ini ada yang namanya Latifatus Saniyah ya. Latifatus Saniyah ini asma atau bacaan latifah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan dari asma. Latifah kedua ini para malaikat yang menempati suradi Qatil Uzma ya, atau tempat tenda yang sangat besar. Nah, maksudnya itu tempat tenda yang besar itu maksudnya seperti apa tuh, Kang? Ya, mungkin di bawahnya ars. Oh, di bawahnya ars. Nah, kemudian ada juga nih mengenai namanya Latifatus Salisat yang ketiga, Salisat. Iya, jadi asma latifah ketiga ini dikhususkan kepada para malaikat. Rahmat asma ini mempunyai ketaatan luar biasa bagi mereka, dan asma latifah ketiga ini lebih dikhususkan bagi malaikat Israfil alaihissalam, dan asma ini ditulis pula pada dahinya malaikat Israfil. Oh, pada dahinya malaikat Israfil alaihissalam yang mendiami alam kudrot sebelah kanan. Nah, baik teman-teman, seperti inilah ya. Saya akan berikan contoh dua aja. Nanti kiranya teman-teman ingin belajar mengenai kitab Al-Ajnas ini bisa hubungi nomor di bawah. Nah, nanti kita akan belajar bersama Kang Arya gitu ya. Kang Arya, mungkin ada penjelasan lagi mengenai tadi yang saya sebutkan tentang Latifatus Latifatus Saniyah sama Latifatus Salisah. Di situ kan masih ada keterangannya seperti yang kedua. Nah, siapa aja yang pernah menggunakan asma ini, coba dibaca dah di situ. Yang pernah? Nah, seperti itu. Yang menempati tadi yang tenda sangat besar kan. Kemudian dan dengan asma inilah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan dengan asma latifah kedua ini Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta mata. Maka apabila Anda membacanya dalam keadaan suci, baik badan, tempat serta pakaian, maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya asma ini. Itulah salah satu manfaatnya. Gitu. Bahkan Nabi Isa pernah memakainya, ya kan? Jadi di bagian Latifatus Saniyah ini ada yang namanya untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan buta mata. Oh gitu. Jadi di asma ini
berbagai penyakit lah gitu ya. Insya Allah bisa sembuh. Ya contohnya untuk mata kan bisa dibacakan kepada air, nanti diteteskan Gitu. ke matanya. Dengan Seperti membaca asma ini. Iya, jadi kita bacakan dulu sama air 1 gelas. Seperti itulah contohnya. Masih banyak lagi di situ juga masih banyak, misalnya cara membuat raja dan sebagainya. Nanti adalah cara membuat cincin, terus bisa ini kan banyak banget lah intinya. Intinya banyak ya. Kita nggak mungkin dijelasin semuanya. Satu-satu. Yuk, bisa 1 hari nih. Iya, di sini kan nanti juga ada penjelasan golongan rohaniah. Nah, terus di sini ada asma-asma malaikat. Nah, sekarang gini. Nah, contohnya dengan asma malaikat, kita misalnya membaca atau mengamalkan asma Jupiter, maka kita akan mengenal penghuni-penghuni para asma Jupiter ini. Nah, misalnya kita butuh khodam dari planet Jupiter, itu bisa kita panggil ke sini. Bisa untuk membantu apa, ataupun untuk penjagaan, jadi asisten, itu bisa. Ya. Banyak keunggulannya intinya jika belajar Al-Ajnas, insya Allah nggak bakal ada ruginya. Gitu. Pokoknya luar biasa ya. Luar biasa. Keutamaan dari kitab ini luar biasa. Ya. Ini kitab paling tua berarti ya? Tua, sekitar umurnya 5.000 tahunan lah. Nah, jadi kita semua belum lahir nih. Belum lahir. Tapi di sini kita udah punya gitu ya. Ya. Maka akan udah punya, Makanya udah dipelajari juga mengenai sangat beruntung lah yang iya. mempunyai kitab ini, bisa belajar kitab ini, bisa dibilang sangat beruntung. Apalagi udah bisa menguasainya, Ya. memahaminya semuanya, mengamalkannya juga ya. Iya. Nah, baik, untuk podcast ini kita mungkin sampai sini dulu Kang ya. Ya boleh. Nanti sampai sini dulu. Nanti kiranya teman-teman yang lagi nonton, yang ada di rumah, ya kiranya ingin belajar mengenai kitab Ajnas, Al-Ajnas ini, bisa kontak yang nomor ataupun email yang tertera di bawah, ya Kang ya. Ya. Nah nanti bisa langsung dengan Kang Arya. Siap Ya. Kang Arya, makasih nih pembahasan mengenai kitab Al-Ajnas ini. Nanti kedepannya mungkin kita akan bahas kitab-kitab yang lain, Bisa. gitu, untuk amal-amalan yang lain. Siap. Terima kasih Kang Arya. Oke. Ya, kita sudahi untuk podcast kali ini ya. Terima kasih banyak yang di rumah, teman-teman semua yang sudah setia nonton video Laskar Arya Kingdom. Saksikan terus. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.